Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar hari ini? Masya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman semuanya, pada hari ini Bu Iyo ingin memberikan kalian video pembelajaran pada mata pelajaran matematika. Nah, untuk mata pelajaran matematika kali ini, kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Oke. Hmm. Ya, materinya adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk materi ini sebetulnya kita sudah pelajari ya di pertemuan sebelumnya. Akan tetapi pada pertemuan sebelumnya kita pelajari di kelas itu dengan menggunakan benda konkret, penjumlahan dan pengurangannya. Nah, untuk kali ini Bu Iyo akan memberikan medianya berupa video pembelajaran. Oke, untuk slide yang pertama yang akan Bu Iyo jelaskan di sini adalah penjumlahan. Konsep penjumlahannya sendiri sudah Bu Iyo jelaskan di awal pada pertemuan kita di kelas yang lalu. Nah, di sini sebetulnya penjumlahan itu ada dua cara ya teman-teman. Ada cara panjang dan ada cara pendek. Nah, kalau cara panjang itu nanti di semester 2 kalau nggak salah kita akan ketemu sama penjumlahan cara panjang. Nah, di sini ada penjumlahan cara pendek yang mana cara menjumlahkannya itu dengan menyusun ke bawah. Ya, biasanya kan 5 ditambah 5 kita susun dengan menyamping ya, ke samping. Nah, ini cara menyusunnya adalah ke bawah. Ini 5 ditambah 5 berarti kita taruh di hasilnya di bawahnya. Nah, ini kita akan mempelajari penjumlahannya yang hasilnya tidak lebih dari 10 ya. Berarti nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya secara bertahap kita akan mempelajari penjumlahan dengan hasil yang lebih dari 10. Baik, angka pertama yang mau kita jumlahkan adalah angka 5 ditambah angka 5. 5 ditambah 5. Biasanya teman-teman ada yang cara menjumlahkannya dengan 5 ditambah 5. 5 di kepala, 5 di tangan. Ada. Nanti seiring dengan perjalanannya waktu, kemudian seringnya latihan, teman-teman bisa tambah bagus ya ininya. eh, Menghitungnya tambah cepet, itu bisa langsung 5 tambah 5 otomatis 10 gitu. Nah, kemudian di sini juga ada angka selanjutnya, 7 ditambah 2. 7 di kepala, 2 di tangan atau di jari. Tinggal ditambahkan. Atau bisa langsung 7 ditambah 2 melalui metode pembayangan. Kalau sudah bisa, biasanya langsung gitu ya. Langsung membayangkan saja angkanya, 7 ditambah 2 9. Cara susun pendek itu seperti ini ya, teman-teman. Ditaruh di bawahnya angkanya, kemudian ditarik garis, kemudian hasilnya di paling bawah. Slide yang kedua masih penjumlahan, teman-teman. Penjumlahan ini masih dengan jumlah yang 10 ya, tidak lebih dari 10. Sekarang angkanya lebih kecil, 2 ditambah 8. 2 ditambah 8 berarti 2 ditaruh di atas, 8 di bawahnya. Kemudian ditarik garis, dijumlahkan, lalu hasilnya 10. Itu. Ini nanti 2 ditambah 8, 10 biasanya nolnya dulu, angka belakangnya dulu yang ditulis, lalu angka satunya di sini, di sebelah sini, di sebelah kirinya. Kemudian nanti satunya turun. Kenapa? Karena di sini kan tidak ada temennya dia, jadi satunya langsung kita taruh aja di sini. Begitu. Kemudian angka yang keduanya, 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 ini masih simpel sekali ya. Masih di bawah 5 angkanya, jadi
Sepertinya agak mudah ya ini ya. Satu ditambah dua. Satu di kepala, dua di jari. Berarti satu ditambah dua sama dengan tiga. Kemudian enam ditambah dua. Enam ditambah dua. Ini pembentuknya seperti ini ya. Sekali lagi untuk metode susun pendek, penjumlahan dengan menyusun pendek ke bawah itu metodenya seperti ini. Ini karena baru satu angka yang dijumlahkan, jadi agak lebih gampang ya. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 6 di tangan atau 6 di kepala, 2 di jari. Jadinya hasilnya 8. Nah, ini sekarang sudah pengurangan. Nah, pengurangan di sini sama caranya, masih disusun pendek ke bawah, akan tetapi tadi ini penjumlahan, tadi simbolnya penjumlahan dan sekarang karena pengurangan, maka simbolnya kita ganti dengan tanda kurang. Berarti 2 dikurang satu. Kalau 2 dikurang satu berarti ada yang hilang. Ya hasilnya akan berkurang. Karena ada yang hilang dan ada yang berkurang. Gitu. 2 dikurang satu. Tangannya 2, kemudian diambil satu, dihilangkan satu, dikurang satu, berarti hasilnya tinggal satu. Kemudian angka yang keduanya 4 dikurang 2. 4 dikurang 2. Jadinya boleh didirikan 4, kemudian dihilangkan 2 jarinya, jadi hasilnya 2. Kemudian em, selanjutnya adalah soal cerita penjumlahan. Soal cerita penjumlahan, jadi nanti kita tetap akan penjumlahan akan tetapi bentuknya soal cerita. Soal cerita di sini, Aufa ya ceritanya nih Aufa punya buku cerita. Berapa dia punya? Dia punya 5 buah buku cerita ya, karena Aufa hobi baca, jadinya dia punya banyak buku cerita. Oh, ternyata Aira juga punya buku cerita loh. Tapi Aira buku ceritanya ada 3 gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa ya jumlah buku Aufa dan Aira? Nah, sekarang kalau pertanyaannya seperti ini, berapa jumlah buku Aufa dan Aira? Berarti angka sebelumnya dengan angka keduanya, angka pertama dan angka kedua itu dijumlahkan, ya. Apalagi nanti kalau misalnya bingung, kamu boleh berulang kali untuk membaca soalnya sampai kamu paham soalnya seperti itu, gitu. Apa sih yang mau dimaui dari soal gitu? Alfa punya buku cerita sebanyak 5 buah. Nahira punya buku cerita sebanyak 3 buah. Berarti berapa jumlah buku Alfa dan Aira? Nah, berarti buku Alfa dan Aira tuh digabung sehingga dijumlahkan, ditambahkan. Jadi 5 ditambah 3 itu ya. 5 ditambah 3. Oke. Ini 5 ditambah 3 sama dengan 8. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, cara pendeknya, cara susun ke bawahnya seperti ini. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Gitu ya. 5-nya dari buku Alfa, 3-nya dari buku Aira. Lalu mereka dijumlahkan. Gitu. Kemudian ada lagi soal cerita. Iya, soal ceritanya masih soal cerita penjumlahan ya. Nah, di sini ada gelas di rak dapur. Di rak dapur ada gelas. Mula-mula gelasnya ada. Kemudian ibu membeli lagi sebanyak 2 gelas. Awalnya tadi gelasnya ada 6, lalu ibu membeli lagi 2. Berapakah banyak gelas minuman sekarang? Nah, berapakah banyak gelas minuman sekarang? Berarti kalau awalnya ada 6, ibu membeli lagi 2, berarti bertambahkah gelasnya? Kalau bertambah, berarti itu
adalah penjumlahan. Berarti nanti tinggal ditambahkan angka yang pertama dengan angka yang kedua. 6 ditambah 2, berapakah? Bisa kita hitung, selesaikan dengan cara susun pendek seperti ini. Kalau misalnya teman-teman, aku nggak mau pakai cara susun pendek, aku udah bisa gitu. Itu juga nggak apa-apa ya, lebih cepat gitu ya. Oke, sekarang kita ke contoh soal pengurangan. Ya, oke. Nah, kalau untuk contoh soal pengurangan ini, kita pakai contohnya Rais ya. Rais punya 5 butir kelereng. Rais punya 5 butir kelereng. Ternyata Rais hobi main kelereng, ya. Tetapi ketika lagi main, Rais lihat Jabar tidak punya kelereng. Maka Rais memberikan 2 butir kelerengnya pada Jabar. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa sisa kelereng Rais? Nah, kalau pertanyaannya berapa sisanya, berarti itu nanti teman-teman bisa mengurang, ya, atau melakukan pengurangan. Pengurangan berarti angka sebelumnya dikurang angka kedua, gitu. Angka pertama dikurang angka kedua. Berarti kalau berkurang, nanti hasilnya pun nanti karena dikurang, berarti hasilnya jadinya berkurang. Nih, berarti angka pertama dikurang angka kedua. Angka pertamanya 5 dikurang angka kedua. Berapa ya 5 dikurang 2? Mhm. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Oke, nanti ini kita edit nih. Ini bukan penjumlahan ya. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nanti kita edit ya. Nah, di sini dikurang. Oke. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, sampai pada tugas ya. Tugas ya. Coba kita lihat tugasnya apa nih. Tugasnya ada di buku paket matematika. Halaman 27. Halaman 27, nanti di bagian nomor 4 ya yang dikerjakan. Karena bagian nomor 3 sepertinya kita sudah kerjakan waktu di kelas tempo hari ya. Bagian nomor 3 yang lompatan katak itu sepertinya sudah dikerjakan. Jadi teman-teman tinggal mengerjakan bagian nomor 4-nya yang menentukan hasil pengurangan. Dan juga ada di bawahnya di bagian soal HOTS yang ada 2 soal ya, yang ada vas bunga, ada isinya, dan juga ada bola ya, bola basket. Begitu. Eh, Nanti kalau seandainya di bagian nomor 4 ada kurang lebih ada 9 soal, dan untuk soal HOTS-nya ada 2 soal. Soal HOTS-nya soal cerita. Ya, kalau nanti ada yang teman-teman merasa kurang dimengerti, teman-teman boleh eh, berdengarkan lagi video ini, dibuka lagi videonya pelan-pelan. Kalau masih belum mengerti, teman-teman boleh chat Bu Iyo, boleh telepon Bu Iyo supaya nanti ditanyakan di mana bagian yang sulitnya. Oh ya, sebelumnya teman-teman, mohon maaf Bu Iyo tidak ada tampilan video karena di PC Bu Ioni, di komputer Bu Ioni, videonya ada kendala ya untuk tampil, tapi insya Allah suaranya jelas ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Itu saja dari Bu Iyo. Kurang lebihnya Bu Iyo mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.